Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan juga bahagia. Ya ini yang penting, terutama bahagia dengan keluarga dan sahabat-sahabat kalian yang tercinta. Untuk episode Kanal Bayu kali ini, kami cukup beruntung bisa interview narasumber. Kebetulan juga tempatnya cakep banget. Jadi narasumber, cara menjual kopinya unik. Kenapa unik? Jadi salah satu kalau saya buka Instagramnya, bahasanya alay lah kalau bisa dibilang, tapi dengan kealayannya itu jadi salah satu nilai unik. Copywritingnya alay, unik, dan akhirnya pasarnya juga ke anak-anak muda. Oke, kita langsung yuk ke narasumbernya, Mas Yopi. Halo Mas, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oh, ada butter Mas ya ngomongnya. Oke, siap. Karena kita di udara, outdoor mantap ya. Gimana Mas Yopi, sehat ya? Udah sehat Pak, ini juga kebetulan bisa sedikit luangkan waktu, bisa kumpul-kumpul dengan teman, bisa ngobrol-ngobrol santai nih di tempat yang lumayan asik juga. Cakep ya Mas? Iya, bisa jebol juga ini. Oke, langsung Mas, jadi ini apa akhirnya Mas Yopi itu milih kopi, dan gimana Yopi Kopi itu terbentuk Mas? Sebenarnya kalau di awal ini dari hobi sebenarnya Mas, karena dulu emang saya kerja di beberapa hotel, coffee shop juga, kebetulan dapat bagian di food and beverage, terus akhirnya kita fokus untuk 2019 kalau nggak salah itu mulai di hotel, tapi yang khusus nanganin kopi, terus kumpul dengan teman-teman juga, teman-teman komunitas kopi di Jogja. Di situ kita akhirnya banyak ilmu dan diracuni lah kalau bahasanya teman-teman sekarang tentang apa namanya kopi seperti apa, dan ternyata unik. Akhirnya di situ ada mulai jatuh cinta lah gue bilang. Ada kenaikan lebih dengan kopi. Awalnya cuma dibuat konsumsi sendiri, cuma sering kesini banyak request dari teman-teman yang cocok dengan apa ketika saya bikinkan, saya apa namanya dari saya sebenarnya ini lumayan juga sih kalau dipakai buat tambah-tambahan itu. Iya, Awalnya dijualnya dari mulai coba-coba tambah-tambah, akhirnya sekarang malah jadi fokus mata pencarian juga Jadi untuk kopi ya, kopinya. Mas? Iya. Terus kok ini kok Yopi Mas, kan nama lengkap Mas Yopi itu Iswanto, kok Iya. jadi Yopi Kopi itu gimana Mas ceritanya? Sebenarnya ini cuma kalau di apa namanya di anak-anak muda biasanya ada nama-nama gacoran ya, nama-nama panggilan yang asal gitu kan. Karena sih masih manggil Yopi gitu. Terus akhirnya ketika kita bikin brand, awalnya pengen brand-brand yang unik-unik, yang aneh-aneh atau yang apapun yang tidak ada, tapi dari kesian teman-teman bilang ngopi ya bilang gitu. Akhirnya kenapa nggak kita namain aja Yopi Kopi aja sih. Jadi sekalian juga teman-teman kebiasaan dari teman-teman waktu aja sekarang ngobrol. Iya, akhirnya nemu kata Yopi Kopi dan kayaknya dipatenkan ya nih bisa. Waduh, berat Mas nama ya, tapi mudah-mudahan bisa. Tapi apa ya, asik ya, maksudnya bisa menciri khas dua macam Mas. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin branding mungkin bisa ke produk branding dan juga bisa ke personal branding ya Mas. Iya, amin. Kayak yang saya sebelumnya baca apa CV-nya Mas Yopi juga ini ya, banyak apa jadi food konsultan ya Mas. Itu gimana Mas ceritanya? Ya kalau fotografi masih belum sih, tapi masih segi membantu untuk beberapa teman dari teman, ya kecil-kecilan sih masih
masih bisa karena sekarang kan mulai usaha kopinya juga mulai dilirik dan jadi tidak pure tentang coffee shop, tapi mau bikin resto, mau bikin apapun juga di situ biasanya ada banyak varian menu kopinya. Dan alhamdulillah berbekal pengalaman waktu zaman masih kerja, terus ikut orang, terus dari teman-teman sendiri, artinya kita memberanikan diri untuk membantu misalnya bukan begini sih, training atau saya bikinkan ide untuk teman-teman. Ya kalau dibilang konsep kan mungkin masih kecil-kecilan ya, masih kecil-kecil, tapi insya Allah kedepannya kalau udah punya tim yang bagus, kita pasti akan ada mungkin Yopi Kopi konsultan atau ya, apa. Ke arah sananya Mas ya. Semoga aja. Asik banget nih. Jadi teman-teman, jadi Mas Yopi ini selain bergerak di bidang saya sendiri juga Mas Yopi ini ya Mas aktif di Forkom ya Mas? Ya, Forkom Kalasan. Jadi Forkom itu apa? Nanti bisa kita jelaskan di video berikutnya. Jadi sejauh apa Mas Yopi dengan Forkom Mas maksudnya? Kalau Forkom, alhamdulillah saya masuk yang paling cerah dan paling muda mungkin ya. Paling muda Mas. Karena kita ngomongin UKM dan Forkom biasanya itu untuk usaha-usaha yang udah jalan lama, tapi masih konsepnya masih industri, masih industri. Dan kemudian di Forkom Kalasan saya banyak banget support dari ikut camat dan teman-teman Forkom untuk maju bersama-sama. Misalnya kalau dibilang mungkin sebagai provokator aja sih sebenarnya di Forkom, jadi nggak aktif banget misalnya ngurusin teman-teman atau apa, juga saya sebagai anggota aktif. Dan kebetulan juga sama teman-teman kalau misalnya untuk mungkin ada sedikit ide atau sedikit pas ada kebetulan suatu masalah atau apa, kita yang biasanya yang dibantu untuk memprovokasi biar tetap semangat. Apa nih yang Yopi Kopi tawarkan? Sebenarnya Yopi Kopi sendiri adalah bisa bilang industri kecil di daerah Jogja Timur, tepatnya di daerah Kalasan, Sleman. Itu kita menawarkan kopi dari Sumatera sampai ke Papua dengan standar yang cukup baik, karena emang selain untuk kalangan umum, kita juga mensuplai beberapa coffee shop dan instansi. Jadi, cuma kita lebih kemudahan buat teman-teman ketika ingin mendapatkan kopi dengan kualitas yang bagus dengan harga yang relatif murah, itu mungkin bisa salah satu lebih alternatif untuk mendapatkan di situ. Dan di situ juga kita memberi fasilitas ke teman-teman. Jadi mereka mau beli biji atau bubuk dengan kualitas dan harga yang sama, dan pasti fresh semuanya. Kalau jenis-jenisnya Mas Yopi ada apa aja nih? Yopi Kopi. Nah, kita di Yopi Kopi kita ada produk Arabica, ada. Ini yang di depan kita apa nih Mas? Ini contohnya ada Rose Blend, terus ini sama Arabica. Terus kita juga ada Robusta juga. Ada Robusta. Ada beberapa waktu kita ada Excelsa atau Liberica jenis kopinya. Cuma kalau kita masih, karena segmen yang paling banyak diminati oleh umum itu adalah Arabica dan Robusta, makanya kita yang paling dominan di Arabica dan Robusta. Kalau Robusta sendiri, ini yang Rose Blend ini sebenarnya dia mix antara Arabica dan Robusta. Oke. Oh iya, ini satu Mas Yopi kan. Mas Yopi tadi juga katakan ya sebelumnya kalau di Jogja sendiri pemain kopi itu banyak nih. Iya. Terus apa sih yang membedakan Yopi Kopi sama teman-teman lainnya? Oke. Di Yopi Kopi yang pasti kita udah selain kualitas kita juga bagus, dan kita emang kopinya biasanya lebih ke bisa dibilang beberapa kopi yang artisan ya, yang tidak setiap saat jadi musiman. Terus selain itu juga di Yopi Kopi kita lebih kemudian seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kita tidak hanya melayani yang buat kopi shop yang besar. Jadi mau berapapun, mau bagaimanapun kita layani sebagai customer. Jadi kadang customer butuh kopi yang cuma 1 on, kita nggak masalah, kita bikinkan gitu dengan kualitas yang sama. Ada juga beberapa mungkin penikmat kopi yang di rumah belum ada mesin grinding, kita juga menyiapkan gitu untuk itu.
Kalau ini Mas, tagline-nya sendiri nih, ini asik ya. Jadi Yopi Kopi, Yo West Blend. Wah, Yo West Blend itu dari mana Mas Yopi? Oke, itu sebenarnya nama iseng juga sebenarnya awalnya. Jadi Yowis Blend ini kita beri nama itu di host blendnya kita. Di host blendnya? Yowis Blend sendiri itu sebenarnya karena keresahan dari teman-teman kadang pengen nge-mix kopi sesuai dengan selera masing-masing. Karena kita yakin setiap customer, setiap lidah punya rasa yang beda-beda gitu. Ada yang suka mungkin lebih tebal di bodinya atau mungkin rasanya lebih dominan di arabikanya atau asamnya. Jadi kita memberi kesempatan teman-teman untuk berkreasi dengan nama Yowis Blend. Yowis Blend sendiri sebenarnya dari bahasa Jawa ya Mas ya. Sing artinya sebenarnya bebas lah, sakarapmu terserah. Jadi emang terserah ngeblendnya gitu misalnya. Jadi emang kita memberi kebebasan buat pelanggan untuk terutama untuk coffee shop kalau pengen mencari ciri khas untuk house blendnya, untuk espresso base atau apapun, itu salah satu alternatifnya bisa order di kopi dengan produk Yowis Blend. Yowis Blend ya Mas, menarik ya. Selain itu juga setelah saya intip-intip ini ya Mas, Instagramnya Mas Yopi itu kok seneng banget Mas kita pakai copywriting alay lah. Bahasa milenialnya alay tapi asik gitu. Itu gimana Mas Yopi ceritanya? Maksudnya nggak sengaja atau udah deh tulis yang bahasa alay, jebret-jebret gitu, gimana Mas Yopi? Sebenarnya itu kebingungan sih Mas. Udah bingung gitu. karena sebenarnya kita awalnya bikin copywriting yang bagus, maksudnya mencoba yang bagus. Kita benar-benar dengan teknik Arabicano bla 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 atau Robusta gitu bla bla bla. Artinya tapi beberapa teman tuh komentar kalau saya bahasanya tuh bahasa baku, misalnya orang tinggi banget ya. Orang dan banyak yang bilang itu bahasanya terlalu tinggi atau mungkin saklek ya, kaku lah orang tua gitu. Artinya kita bingung mau apa. Dan kemarin sempat Yopi Kopi alhamdulillah ada beberapa tim, aku bilang tim muda lah saya yang mereka yang mencari inspirasi tentang tulisan gitu. Jadi dia bilang, Mas kenapa nggak bikin tagline yang beda-beda aja, jadi kita nggak usah ngomongin kopi. Lagian juga orang juga tahu kalau ini kopi, kalau mau dibikin tagline apa-apa nggak masalah, yang penting membekas di yang membaca juga bacanya juga enak. Jadi nggak bosan cuma lihat produk, tapi ketika ada bahasa yang mungkin sedikit mencairkan, apalagi sekarang anak-anak sekarang kan ada yang mengejar senja katanya ya. Ini senja kita mengejar senja. Iya, makanya kayaknya lebih bagus juga. Iya, benar Mas. Oke, semoga juga salah satu cara promosi yang pengen menjadi segmen yang pemuda, karena selama ini yang muda-muda mungkin istilahnya ke coffee shop atau ke home brewer atau mungkin roaster yang besar, mungkin di lokal kita biar bisa terpapar lebih dekat aja dengan teman-teman muda. Kalau dari foto-fotonya Mas Yopi sendiri Mas, maksudnya kan kadang kalau kita mau nyari calon konsumen di Instagram tuh kita harus punya kekuatan untuk menstop mereka scrolling ya Mas. Iya. Jadi misalnya kita lagi scroll tiba-tiba kita harus punya sesuatu kekuatan agar mereka stop gitu. Nah, apa Mas? Ada apa yang sudah dilakukan Yopi Kopi misalnya nih? Contoh mungkin ada cewek cakep megang kopi atau apa yang sudah dilakukan sama Mas Yopi? Kalau dilakukan sih secara umum Mas ya, kalau promosi dimanapun butuh pemanis kayaknya. Oh iya, gadis ya Mas? Iya, salah satunya mungkin itu karena selain karena saya bilang tadi, karena saya juga bergerak di UKM, jadi memang kita juga memberi contoh untuk teman-teman kalau istilahnya dengan gadget, dengan kemampuan yang sangat sederhana kita bisa bikin iklan atau bikin promosi dengan hasil yang menarik dan feedback yang bagus gitu ya. Salah satunya mungkin kita tetap pakai handphone dan sederhana, terus kita juga cari mungkin endorse juga kita juga nggak yang mungkin belum sampai ke seleb atau ke artis Instagram atau apapun, kita masih menggunakan dari teman-teman sendiri. Dan kebetulan saya bilang tadi semakin kesini ternyata Yopi Kopi bisa diterima untuk kalangan muda juga. Mungkin salah satunya dari tagline tadi yang tadi, salah satunya mereka dengan senang hati dan untuk bantu untuk promosikan Yopi Kopi.
Saya bisa loh Mas Dian. Oh pasti ya, Gavin siap J ya. nanti. Ini belum kok, yang Belum. coba belum juga ya, Oh, belum belum kan. ya? Yang coba sama ini kan masih cepat. Nah, lokal L XL aku. XL, bisa. Aku ukuran L. Bisa. Kenapa Mas? Sekarang kata kopi itu lebih terkenal daripada kopinya itu sendiri Mas. Jadi maksudnya gini, yuk nongkrong neng warung kopi, tapi sampai sana minum selain kopi. Oh, gitu. Nah jadi kok jadi apa ya Mas? Jadi kayak kopinya tuh ngetren sekali, tapi proses meminum kopinya tuh gak ngetren. Oh, iya. Itu ngapa Mas? Maksudnya adakah pergeseran arti kopi atau pergeseran zaman atau apa ya Mas? Bisa cerita nggak? Maksudnya pendapat Mas Yofi seperti apa Mas? Kalau saya pribadi sih kayaknya emang kalau dibilang pergeseran ya karena kopi sekarang lebih ke tren sih. Jadi bukan jadi kalau kita ngomongin kopi kita nggak hanya ngomongin tentang penikmat atau pecinta kopi gitu. Jadi kalau mungkin emang ada sih beberapa customer atau mungkin pengkopi yang loyal lah, yang loyal itu yang benar-benar dia suka banget dengan kopi. Cuma semakin kesini kan banyak teman-teman yang ketika main ke coffee shop mereka ngopi atau apapun, tapi walaupun sampai ke coffee shop juga minumnya tetap teh atau mungkin wedang umuh atau es jeruk ya kan, tapi mereka kecil apanya di tempatnya itu ya, ayo ngopi bareng gitu walaupun gitu. Makanya kalau dibilang lebih apa namanya, lebih terkenal kata kopinya daripada untuk brandnya sendiri, ya emang benar karena udah perubahan zaman gitu ya Mas. Terus juga makanya di tempat kopi juga kita nggak ngilangin kata kopinya gitu. Jangan Mas. Nah, di situ makanya walaupun pakai ada yang nama cafe atau cafe atau apapun itu, kita tetap pakai nama yang familiar, yang teman-teman kopi, ya? yang bisa sangat gampang lah untuk diomongin atau yang diomongin sama untuk teman-teman jadi kopi gitu. Makanya kita minta ngopi dengan harapan yang langsung ingat ke Jopi Kopi tetap. Jadi ya itu ya maksudnya, ayo nongkrong di warung kopi. Ya. Kok enggak? Ayo nongkrong di warung teh yuk. Iya, gitu. Enggak gitu loh. Jadi emang kalau saya sedikit cerita ya teman-teman, karena saya juga suka musik jazz, saya juga ada produksi merchandise musik jazz, itu sama. Jadi ini saya juga cerita ya Mas Yofi. Iya, makasih. Jadi kata jazz sendiri itu juga lebih terkenal daripada musik jazznya itu sendiri. Iya. Jadi wah ayo nonton jazz gitu ketika di suatu event, nggak taunya yang ditonton itu mungkin lebih pop, lebih apa, terus mereka mungkin sekarang ya. Iya, mungkin lebih ke aktualisasi diri ketika mereka apa namanya selfie atau apa, terus mereka nge-tag gitu lagi di event jazz. Jadi mungkin kopi gitu ya Mas ya. Hampir sama. Cuma beda di gimmicknya aja ya. Beda di gimmicknya. Jadi emang berarti sekarang ini ya kita nih apa-apa pakai kata kopi ya. Kopi tetap. Misalnya bajunya mau warna apa? Warna kopi. Ya, ini warna kopi loh ini. Ya. Ini warna kopi. Jadi coklat sendiri itu udah warna bajunya apa? Bukan coklat. Ini warna kopi loh. Pas banget ya. Di mana sedang ada pandemi ya COVID-19 yang saya rasa juga hampir semua pelaku usaha kena. Bagaimana dengan Yopi Kopi? Kalau sekarang posisinya emang semua segmen, semuanya lah dalam arti tentang individunya, tentang instansi atau apapun, bidang usaha apapun, saya yakin terkena apa namanya dampak dari COVID ini sangat berubah banget gitu. Jadi kalau saya pikir emang apa namanya, ketika semuanya terkena, jadi di situ kita emang tidak disarankan kalau aku bilang, karena kenapa saya bilang tidak disarankan, karena saya inginnya juga teman-teman terutama yang lingkup kecil saya di Volcom juga di UKM juga untuk tidak melulu tentang apa namanya melihat tentang dampaknya gitu, tapi gimana bisa bangkit kembali dan tetap survive gitu. Karena kalau dibilang, kalau kita bisa bilang mengeluh, kita bisa curhat sama teman-teman yang dicurhatin pun juga sama keadaannya gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak malah kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, kita sharing gimana biar kita tetap bisa survive, bisa apa namanya, bisa bertahan dan mungkin bisa maju bareng untuk menghadapi apa namanya pandemi ini gitu. Dan ini juga udah berlaku juga sih beberapa teman di Volcom, termasuk juga tempat ini juga dari teman-teman ini juga kemarin juga mau buka reopening, kalau bisa dibilang itu juga sempat ada kekhawatiran gitu, akhirnya kita juga
memberanikan diri kalau nggak dibuka, nggak buru-buru buka atau nggak mencoba betul, untuk betul. protokol yang baru sekarang yang Betul, new normal betul. itu, kita juga pasti malah kedepannya pasti akan tertinggal gitu. Betul. Kalau strateginya Mas Yopi sendiri Mas, maksudnya otomatis kan new normal itu juga kalau saya kadang analogikan itu juga kayak new era yaitu digital tuh Mas. Iya pasti. Ya. Gimana Nek? Yopi Kopi Go digitalnya sudah sejauh apa Mas? Mungkin untuk Yopi Kopi ini udah ada di beberapa marketplace. Terus ada di Instagram, kita juga punya Facebook. Terus ini juga sama teman-teman kita mau mencoba untuk bikin website sendiri. Jadi untuk teman-teman UKM, insya Allah bulan depan kita launching. Nanti kalau launching kita pasti kabarin. Oh ya, mantap. Panggil lagi ya Mas. Iya siap untuk bisa tahu bisa. Siapa tahu udah pakai baju Yopi Kopi ya. Kita juga bikin. Nah itu juga salah satu cara teman-teman biar bisa survive bareng dari kita. Ya, kolaborasi dengan keren. teman-teman untuk apa namanya survive. Kalau untuk Yopi Kopi sendiri. Karena kemarin ketika pandemi kan banyak juga instansi, kafe semuanya tutup ya, jadi akhirnya kita memperluas segmen Mas. Gitu? Ya memperluas segmen kita mungkin lebih mendekati ke customer yang kemarin mungkin bisa belanja di kafe atau mungkin lewat apa namanya bisa COD dan lain-lainnya. Akhirnya kita lebih mendekati ke situ secara nasional dengan iklan di medsos, di marketplace. Ya lebih dan pasti harus lebih giat untuk apa promosinya, lebih kerja keras kan bisa dibilang. Enggak, lebih alay. Lebih alay. Copywriting-nya lebih alay. Itu juga karena berarti emang mungkin di tim kita tuh butuh anak-anak alay. Anak-anak muda ya. Aku sih lebih anak-anak muda apa anak-anak alay Mas? Anak-anak muda yang sedikit alay pasti. Karena kebanyakan emang gitu yang diterima, yang gampang diterima sebenarnya sih bukan karena teman-teman sekarang sedikit-sedikit dia karena aktivitasnya juga banyak di rumah, jadi aktivitas di luar kan semakin berkurang. Akhirnya kan mereka lebih senang apa namanya deket-deket dengan atau melihat kata-kata yang ringan lah, yang itu. Ya mungkin suatu saat ini ya Mas, kopinya Mas Yopi itu malah seri ya mungkin saya bilang, mungkin kayak ini contohnya kan Kaliangkri Honey jadi diganti nama alay. Oh bisa. Itu jenjang punya daerah maksudnya. Oh iya. Mungkin tagline-tagline aja diganti. Oh iya benar. Waduh, asik sekali ya ceritanya Mas Yopi. Maksudnya juga ternyata dunia. Ya menurut saya tiap pelaku usaha, tiap industri apapun pasti punya cerita uniknya masing-masing. Begitu juga dengan Mas Yopi tadi menceritakan dengan strategi-strateginya, copywriting yang mungkin kekinian, terus juga beberapa varian-varian kopinya, dan juga keterlibatan Mas Yopi di Forkom Kalasan yang sangat aktif ya Mas Yopinya ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman. Dan oh ya, satu Mas, pesan-pesan buat teman-teman kita pelaku usaha dan juga ini teman-teman yang pelaku usaha kopi Mas, ada ini nggak pesan-pesan? Pesan saya sih tetap berusaha, tetap berdoa, dan apa namanya selalu positive thinking, karena itu tetap memberi pengaruh banget yang bagus buat jualan kita lah, bilang seperti itu. Terima kasih ya Mas Yopi. Ini oke, saya lupa. Tagline saya seperti biasa yang terakhir ya. Jadi pesan-pesan saya terhadap teman-teman pelaku usaha atau siapapun di masa pandemi ini, yang pasti bersedihlah secukupnya. Kini saatnya kita bangkit, kini saatnya kita semangat dan percaya kalau kita bisa. Dan satu lagi seperti kata Mas Yopi, positive thinking dan positive feeling. Kenapa? Kadang positive feeling dan positive thinking itu juga ketika kita sudah berbicara positif, mudah-mudahan alam semesta menjawab, sehingga juga alam semesta sekeliling kita membuat kita jadi positif juga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.